Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Nah ini bro, salam yang terakhir ini salamnya seniman dari Surabaya. Ini salamnya Mas Gomblo ini. Kenapa salam ini saya ucapkan? Karena bagaimanapun seniman Gomblo ini perlu kita hormati karya-karyanya. Salah satunya adalah lagu beliau yang berjudul Kebiar-Kebiar ini kan setiap bulan Agustus, setiap tahun ini selalu dikumandangkan di mana-mana, termasuk di Istana Negara kita sering juga mendengar lagu Kebiar-Kebiar. Jumpa lagi dengan saya, Ki Altro. Kali ini saya akan membahas tentang luka batin karena uang. Kenapa tema ini perlu kita bahas kali ini? Karena kita banyak melihat kejadian-kejadian di tanah air ini, bahwa dampak daripada luka batin karena uang ini sangat luas. Contoh, ketika seorang anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya dan orang tuanya itu tidak mengabulkan permintaan anak itu, tentu anak itu akan kecewa. Contoh, seorang anak mau pinjam motor milik orang tuanya, tapi oleh orang tuanya ditolak. Maka anak tersebut akan mengalami luka batin, bahwa dia menganggap bahwa di rumah ini yang paling berkuasa adalah ayah dan ibu saya, sehingga keinginan saya untuk pinjam motor itu ditolak. Nah, apa kaitannya dengan luka batin dengan uang? Iya, karena semua yang diinginkan oleh anak itu, termasuk motor itu, bisa dibeli pakai uang. Sehingga ketika dia itu mendapatkan uang dari familinya, apakah itu pamannya, apakah itu saudaranya, maka anak itu akan berperilaku yang agak aneh dari teman-teman yang lain. Contoh, kita sering menjumpai seorang anak, ketika dia itu memegang uang, katakanlah punya uang itu 5 juta misalnya, dia itu menyuruh temannya, misalnya begini, apakah kamu berani makan telur asin ini sejumlah 5, kamu makan 5 sampai habis tanpa minum misalnya. Kalau kamu mampu, kamu berani makan telur asin ini sekaligus itu 5 tanpa minum, kamu saya kasih hadiah 3 juta. Nah, anak ini sudah mulai melakukan hal-hal yang aneh untuk menunjukkan bahwa dengan uang, dia bisa memperlakukan temannya seperti yang dia inginkan. Ini adalah salah satu bentuk bahwa luka batin karena uang itu bisa menimbulkan seorang anak itu menampilkan atau menunjukkan kekuasaannya kepada temannya yang lain. Nah, setelah anak ini tumbuh dewasa, dia sudah bekerja, mungkin juga dia itu sudah menjadi seorang pejabat, maka luka batin karena uang itu tetap akan terbawa. Karena luka batin karena uang itu sudah tersimpan di dalam memori internal seorang anak, dan sikap itu terbawa-bawa. Kita sering menjumpai banyak orang-orang yang haus akan kekuasaan, bahkan kekuasaan itu dia beli agar dia bisa kuasa. Nah, kekuasaan itu bukan tujuan yang
eh, tujuan yang baik, katakanlah bahwa kekuasaan itu dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat manusia. Tapi kekuasaan itu semata-mata hanya untuk memuaskan dirinya. Karena dia punya luka batin yang dia bawa sejak kecil. Dan perilaku seperti itu banyak kita jumpai di negeri ini. Di mana-mana, apakah itu pejabat di tingkat wali kota, atau di tingkat bupati, gubernur, sampai yang lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya secara spiritual, luka batin inilah sebenarnya yang harus disembuhkan. Dan apabila luka batin yang ada di dalam pikiran bawah sadar orang tersebut tidak diselesaikan, maka sikap dan tindakan yang arogan seperti itu akan terbawa-bawa sampai dia dewasa dan sampai dia sudah bisa mencari uang sendiri, bahkan sampai dia sudah menjadi pejabat-pejabat yang strategis, pemimpin-pemimpin politik yang strategis di negara ini. Sifat itu terbawa-bawa karena luka batin ketika dia masih kanak-kanak. Dan ini ada yang menyebut bahwa ini adalah inner child. Jadi sifat-sifat anak itu terbawa sampai mereka jadi orang dewasa, bahkan sampai tua. Apabila mereka tidak aware, tidak sadar bahwa dia memiliki penyakit seperti itu. Dan penyakit itu banyak orang mengatakan penyakit batin karena uang. Terima kasih. Ikuti terus acara kami dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan komen Anda akan selalu kita respon satu persatu, siapapun yang memberikan respon atau yang memberikan komentar di konten kami. Dan tolong sekali lagi subscribe agar kami bisa selalu memproduksi konten ini. Terima kasih. Salam keajaiban.